hari ini gue gagal. Gue gagal menjalankan rencana dari tugas-tugas yang gue buat tadi malam. Jadi dalam kertas ini ada beberapa tugas yang harusnya gue kerjain hari ini, dan gue gagal. Di poin ketiga, gue buat rencana. Tadinya gue mau lari sore, tapi tadi sepulang kerja gue scroll Lazada, buat nyari-nyari barang-barang yang gue butuhin buat gue beli besok tanggal 5 event. Tapi pas scroll karena gue kecapean, gue jadi ketiduran sampai maghrib. Alhasil gue gak jadi lari sore, dan seharusnya berbarengan sama lari sore ini tuh ada tugas. Gue harus beli pakan burung. Ya, gue jadi lupa karena ketiduran. Dan ada satu tugas lagi yang gue gagal. Tugas ini juga gagal karena gue ketiduran. Itu tadinya gue mau bersihin sepatu, gagal karena gue ketiduran. Di sini tuh gue jadi kepikir, tadi barusan ini gue kepikir, kayaknya ini bukan cuma masalah waktu tidur sih, ini juga tentang energi gue, tenaga gue. Soalnya gue pernah baca tentang manajemen energi. Sebenarnya di artikel itu dijelaskan bahwa ketimbang kita memanage atau mengatur waktu dan kita terikat sama waktu, lebih baik kita mengatur energi kita. Maksudnya adalah kita mengenali diri kita, energi kita seberapa. Nah, dari situ kita bisa mengatur kegiatan apa aja yang emang alami buat diri kita gitu. Walaupun kadang-kadang ada beberapa kegiatan yang emang perlu kita lakukan tanpa mikirin itu kita suka atau enggak gitu. Selain itu juga gue kepikiran tentang ngebuat rencana cadangan kalau saja hal kayak tadi itu terjadi lagi gitu. Gue juga harus punya rencana cadangan. Sebenarnya beberapa hari yang lalu tuh gue sempat kepikir juga tentang rencana cadangan. Cuma gue bingungnya kenapa tiba-tiba gue mikirin ini, dan emang apa yang perlu dicadangin gitu. Dan akhirnya ditemukan dengan kasus tadi sore. Gagal. Dan satu lagi,
tadinya kan gua mau bayar pajak kan, pajak motor itu dibayarnya kan tahunan, cuman kan ini udah 5 tahun dan mau ganti plat gitu kan, plat nomornya. Cuma waktu gua ke Samsat keliling, gua cuma bawa STNK sama KTP bapak gua. Sampai sana gua berani nanya kan sama petugas, gua belum ke bapak-bapak yang ngentri datanya, cuma ke petugas yang ngitung duit di belakang gitu, di belakang mobil. Gua nanya, Pak, ini kalau mau bayar pajak harus difotokopi atau enggak gitu, soalnya gue lihat dari depan tuh banyak yang bawa fotokopian STNK sama KTP gitu kan. Tadi gue kebetulan nggak bawa gitu kan, soalnya pengalaman di tahun-tahun lalu tuh cuma bawa KTP bapak gua sama STNK motor, itu udah cukup. Nah, itu. Dan masnya jawab langsung itu STNK-nya plastiknya dibuka, habis itu ditaruh itu depan bapaknya itu aja, langsung itu. Masnya jawab itu kan. Ya gue nurut aja gitu, gue bawa ke depan, habis itu bapaknya ambil, terus dibaca STNK-nya. Ternyata gue ditanya dong, ini udah digesek belum? Gue bingung dong, digesek apa pak? Itu di belakang sama bapak itu yang baju coklat gitu kan, bapak itu nunjukin temennya. Terus gue ambil STNK-nya sama KTP, terus gue bawa ke belakang lagi. Terus gue nanya sama bapak-bapak yang baju coklat ini, dia mungkin petugas dari kecamatan seragam coklat itu. Habis itu gue tanya sama bapaknya, Pak, saya mau gesek ini. Terus ditanya, BPKB-nya mana? Harus sama BPKB gitu ya pak? Iya. Kalau enggak ambil sana gitu. Rumahnya mana? Jauh enggak? Kalau jauh besok aja. Besok gue pikir-pikir, besok kan di sini Samsat keliling cuma hari Senin. Belum gue jawab, pokoknya bilang ini udah hampir jam 12 gitu. Jam 12 kami tutup. Tadi gue berangkat ke sini, ke Samsat keliling itu jam 12 kurang 10 menit, dan gue ngantri sekitar 5 menit lebih. Otomatis dong kalau gue balik buat ngambil BPKB yang jelas udah tutup kan, gue balik lagi ke Samsat kelilingnya. Jadi ya gagal lagi karena gue kurang mencari tahu informasi apa yang mau fotoin kalau mau ganti plat. Dan mungkin ya dari pagi itu kan gue banyak banget konsumsi informasi. Tadi sebelum berangkat kerja gue nonton YouTube, terus nonton channel yang ngebahas tentang industri self help, industri pengembangan diri itu. Materinya padat banget. Dan siangnya gue belajar tentang salah apa sih intinya, yang garis keturunan itu, garis keturunan dari Muhammad SAW. Materinya dari
program Kebut Surabaya Mengaji. Kan itu materinya berupa audio kan, gua dengerin di masjid waktu istirahat. Gak taunya gua hampir ketiduran. Padahal ya walaupun gua agak merem gitu masih kedenger materinya. Gak tau kenapa, jadi rasanya capek gitu kalau tidur cuma setengah sadar gitu kan, nggak sampai tidur beneran. Dan ya sepulang kerja itu tadi gua ketiduran. Dan tentang ngebuat rencana cadangan, gua tadi sempet coret-coret ini. Jadi gua ngebuat kayak mind map gitu yang ini. Intinya tuh rencana cadangan ini bakal gue siapin kalau saja gue ngalamin hal kayak tadi. Misal ya, kayak gue kan punya rencana pengen naik gunung kan. Nah kalau naik gunung terus ini jenis video yang ini kan lirikan, jadi kayak video harian gitu kan. Kalau misal gue naik gunung dan di atas sana nggak ada sinyal, otomatis itu nggak akan ada uploadan pada hari itu. Nah rencana cadangan ini bakal gue butuhin di hal-hal kayak gitu. Dan hal-hal yang dan tugas-tugas yang gagal ini akhirnya jadi reschedule, gue jadwalin ulang besok. Dan tadi juga waktu istirahat sama temen gue tuh sempet ngobrolin tentang usaha gitu kan, misal jualan. Jadi pas istirahat jajan itu rujak jamu kristal, dan itu kan temen gue nanya, ini bumbunya apa ya? Kan ada 2 jenis. Kebetulan gue yang beli kan, dan gue beli ngantrinya di samping ibu-ibunya yang jualan, jadi gue ngeliatin juga. Ada 2 bumbu, yang satu pedas, yang satu original putih itu tapi bukan garam. Temen gue nanya, gue jadi penasaran gitu. Temen gue bilang gitu kan, dia jadi penasaran itu sama bumbunya apa. Kalau misal dia tahu, dia bisa buat sendiri gitu, nggak perlu jajan gitu. Ya emang kalau orang usaha terus resepnya dipublikasikan ya kayak ceritanya SpongeBob gitu, yang tuan crab terus plankton yang berusaha keras merebut resep rahasia dari Krabby Patty. Ya ceritanya mungkin bakal ribet sih, bakal ada yang hilang. Sedikit tentang self help yang gue pelajari tadi pagi. Di sana tuh poin penting yang gue tangkap adalah, jadi dia bahasnya tuh, dia tadinya tuh seseorang yang bebas banget gitu kan, kegiatannya nggak teratur, banyak main dan semacamnya, sampai akhirnya dia menyadari itu dan dia berlarinya
ke buku-buku pengembangan diri itu, buku-buku yang bisa dipelajari untuk memperbaiki diri begitu, sampai akhirnya dia sampai di titik dimana dia menyadari bahwa buku-buku itu racun gimana maksudnya? Maksudnya adalah semakin lo banyak mengonsumsi buku-buku kayak gitu, lo semakin pengen baca terus. Dan bukan cuma buku, dari podcast sama video-video motivasi gitu, lo malah ketagihan terus kayak gitu. Dia ngebahas kayak gitu. Dan poin penting yang gue tangkap adalah 1% inspirasi dan 99% aksi itu lebih baik daripada lo cari banyak inspirasi tapi lo nggak ada aksinya sama sekali. Dan ini juga menyadarkan gue kenapa gue ngebuat daily record kayak gini. Ya, ini adalah salah satu aksi gue. Semoga aja itu akan membantu diri gue yang saat ini untuk menuju ke masa depan. Masa depan yang mana? 17 menit. Ya, jam 10:30 juga. Gua pengen bereksperimen tentang jam tidur gua. Gua pengen nyoba mulai hari ini gua bisa gak tidur 8 jam dalam sehari. Dan apakah setelah gue tidur 8 jam sehari itu tenaga gue bisa optimal, bisa segar begitu mulai hari ini. Oke, jadi gue harus reschedule ini dan gue harus buat tugas eksperimen tenaga ini. Ya, gitu. See ya. Dan satu lagi, kalau nguap jangan pakai suara.